ditangkap, diputar. Itu putaran ini. Tapi kalau dia mundur jauh, set, gedor. Dipukul lagi, totok. Nah ini yang puter dalam yang tadi isinya gedor. Set. Kalau di satu dipukul bacok, di satu tuh rambet bacok. Tapi kalau di dua totok gitu, sambil atuh nangis totok, ceplok, ditangkis ini gitu. Jadi kalau di sini tek ketangkis ini. Jadi totok sikut. Nah sekarang sikutnya buat apa? Jadi habis totok sikut buang bacok, susulan semua itu. Dua belum itu ya, baru totok langsung rambet. Sorry, saya aja lupa sama susunan saya ini. Ya rokok saya habis. Minut lagi, saya bisa minta rokok ini. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih bersama saya Herman Sudrajat bin Muhammad Thohir alias Abang Herman Tong. Dalam kesempatan kali ini kembali saya kedatangan seorang saudara tamu dari Ciledug ya Bang? Iya. Dari Ciledug, namanya siapa Bang? Ayub. Bang Ayub. Kayak nama nabi. Iya benar. Ayub apa Pak? Ayub Basuki. Ayub Basuki bin Matsuni. Kenal saya di mana Pak? Di YouTube. Di YouTube. YouTube jago juga ya. Kemarin saya kedatangan orang bule. Bule Depok. Kali bule kota. Kalau kesehariannya apa Pak? Dagang ya. Dagang. Iya. Bagus tuh Bang. Dagang sate sama dagang bahar. Dagang bahar, dagang sate. Iya. Waduh. Kalau ada yang mau beli sate, mau beli bahar sama beliau nih Bang Ayub. Gimana Bang? Kesan-kesan saya kan apa adanya nih. Jangan tegang-tegang. Sekarangnya apa adanya, Bang Ayub WA ya. WA. Boleh Bang diceritain WA-nya kayak gimana coba? Jadi saya tertarik dari dulu sama Abang Herman ini dari gerakan silatnya, dari jurus-jurus goloknya. Jadi ada daya tarik tersendiri, makanya saya sampai ke sini. Akhirnya saya chatting beliau lewat WA. Apakah ada waktu? Dia jawab bisa. Ada waktu senggang. Akhirnya alhamdulillah bisa sampean hajat saya, niat saya buat ketemu beliau. Jadi begitu pemirsa. Iya, jadi saya kan memang nganggur. Tiap harinya itu kan PNS Bang, PNS, pencari nafkah serabutan. Sekali lagi ya, saya bukan tukang tempa, bukan tukang pandai tempa golok. Meskipun saya bisa Bang, tapi bukan bidang saya bisa cuman pengen ngambil ilmunya, pengen tahu caranya. Jadi ketika kita jual atau kita hargain, kita tahu rasanya gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, saya konsep si sangklong pultang mirip. Nanti gagangnya kita jepit, kita kasih pen 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Yang jelas ini bisa diganti-ganti nanti kayunya. Seandainya kita lagi putar terus dia jatuh krak ke bawah, dia nggak bakal pecah. Seandainya pecah pasti masih nempel. Seandainya pun udah pisah, ditempel lagi masih bisa. Itu konsepnya. Kita buat sementara pakai 2713 dulu, artinya 40 cm. Ini masternya. Nah ini belum finishing ya, saya baru bentuk edge-nya, mata tajamnya. Kita nggak pakai Ricasso, walaupun bisa ya, karena nanti ketutup sama gagang. Kita tumpulnya tetap tumpul nanti di sini. Ini masih semi tajam ya, karena baru saya bentuk tadi. Nah ini insya Allah kedepannya saya mau coba keluarin yang ini. Kalau di situ punya kayu di rumah boleh giniannya doang. Jadi jualan golok itu udah bukan bagian saya Bang. Saya tetap beli juga kok. Gitu. Saya bagaimana caranya mempermudah, bukan mempermurah sekali lagi.
ya, mempermudah bukan mempermurah, karena mempermurah itu banyak yang disinggung ntar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini desain si sangklung yang full tank. Ini rencananya kita mau bikin master dulu. Nah ini untuk gagang kita pakai 13 cm untuk bilah, sementara kita samakan dulu di 27 cm. Jadi panjang total itu 40. Itu taksiran buat panjang-panjangnya golok si sangklung ini adalah 40 cm gitu. Jangan ditanya arti filosofi dari 40-nya ya. Soalnya saya nggak bisa jelasin ya. Proses penyempuhan. Si sangklung. Itu beli di abang-abang, sambil aja ini ngopi ngolah pikiran, ngopi ngondisin pikiran. Silakan silakan. Jadi kalau dia udah punya basic, udah bisa silat, artinya putaran ini cuma jadi rumus. Mau diterapin di perguruan siapapun, insya Allah memang buat mengikat silaturahim gitu. Mudah-mudahan para guru yang muridnya pada datang kemari enggak nilai kita lain gitu. Insya Allah tujuan saya di sini di YouTube selain AdSense selain ya kita juga enggak untuk kemungkinan kedepannya pengen banyak saudara gitu kan. Boleh saya coba gak? Boleh dong. Boleh, kelas mikirin dulu. Kelas mak saya soal ini. Sejengkal 4 jari menurut dia, sejengkal 2-3 jari menurut saya. Bisa gak diputar sebelum dia main ya, luar dalam. Ini kita bukan pengen lihat, dipandang bisa langsung dinilai, tapi dipakai lebih tepatnya bisa. Walaupun saya sering lihat kalau gagangnya yang memang agak besar sedikit atau ada gajlugan sedikit, ini pengaruh di rotasi gitu. Bahasa Depoknya rotation efek dari rotasi gitu. Dari mana Pak? Dari Ciledug. Oh, Ciledug ya. Gitu. Ketika kita punya efek putaran itu ada yang gajlug kayak gini, ini baiknya dipapras nih. Lihat ya, ada gajlugan sedikit. Ini kalau nggak gajlug dikit dia bisa ngegelewang. Cie, itu bahasa mana ngegelewang? Muter sendiri. Mungkin itu juga yang abang pernah rasakan gitu. Terus yang kedua, yang baru seputar gagang, ini terlalu cekak. Kalau buat saya, kalau buat ente enggak. Karena di sininya kelingking saya udah mentok. Cuman karena saya bukan ahli, udah beberapa kali megang jenis golok, bukan cuma satu jenis maksudnya. Bisa kita main cuman 3 jari, bisa kita main tinggal 2 jari, bisa juga kita main dengan 1 jari. Apa ini bisa bacok? Bisa insya Allah. Nah itulah teknik-teknik rumus penguasaan jari. Buat apa diputar-putar? Ya buat, jadi ilmu rumus ini bukan hanya untuk orang lain, bukan hanya untuk lawan, tapi juga ada untuk latihan kita gitu. Latihan putaran jari, latihan. Nah ini agak sulit, pasti nyangkut. Kalau menurut saya ini golok belum ideal, bukan berarti ente harus pesan ya. Belum ideal untuk putaran yang saya susun. Itu penjelasan kenapa terkesannya susah. Nanti boleh review, saya kemarin udah pesan beberapa orang yang ambil golok, kita customin. Kalau ada yang kurang kita masih siap rubah. Nah dengan begitu kan jadi silaturahim lagi itu Bang. Nah sekarang untuk panjang udah jelas ya, sejengkal 1 jari bukannya pakem. Ibarat kata anak SD nulis mah pakai pensil dulu, ini pensil.
kalau salah bisa dihapus. Ya, yang tadi saya jelasin juga ya. Jadi ketika kita seliwang ngumpet, begitu keluar nyangkut nih itu. Tapi nanti mah kalau udah ahli, set, keluar dikit masuk, sama aja. Tinggal 6 jari juga bisa kok, saya pernah mainin. Di belagu amat gue ya. Jadi seliwang ngumpet, bacok, nggak kena kan? Karena apa? Sudah paham karakter. Gitu. Kayak dari sini. Bacok usap, tetap aja di ujung, walaupun kepanjangan. Karena tadi kita udah coba ngeraba gitu. Putar ketek, usap angkat, putar, luar dalam. Nah ininya agak ngeri dikit nih. Biasanya saya berani dekat banget, muter, sekarang harus jauh dikit. Set, gitu. Bacokan tetap sama. Bacokan tetap sama, putar tetap. Tuh, ini ngeri lagi. Karena saya belum begitu kenal sama siapa namanya? Si Unyil. Si Unyil. Tapi dia jangkung yuk. Silakan Bang. Seputaran tentang Abang nonton YouTube yang di saya itu di video-videonya yang mana aja? Oh, paling ini luar dalam, Depan belakang. depan belakang. Aduh. Emang dari goloknya juga guys. Ternyata emang kudu di custom. Pengaruh. Jadi jangan takut ngeluarin modal buat beli golok. Wih, ntar lu minta presentasi lagi. Cangklung nih. Aduh, maaf pamit. Iya Pak. Wah, ini masih enak banget tuh. Wah, enak banget mas. Selain itu coba. Wih. Tuh 2 slip, yes, puter. Gitu. Dikit doang sih yang ini. Soalnya kotanya jarang ada. Aku kuota jarang ada. Kirimin nomor ente ntar. Udah ada ya? Udah Iya nomor kuota maksudnya. Iya, siap. Ntar saya laporin ke Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah adalah Maha Kaya. Insya Allah kalau kita baik mintanya juga apa istilahnya emang membutuhkan, udah pantas ente bakal dikirim kuota. Amin. Enak banget sumpah. Kudu ini mah kudu punya. Ini pun belum tentu sesuai sama Bang Ayub karena memang dia khususnya Herman Sudrajat bin Muhammad Thohir Sanusi. Seputar mana yang abang mau tanya, kali mumpung ketemu. Kalau dari sana udah banyak pertanyaan sampai sini ngeblank ya wajar lah depan kamera. Makanya ini mah jangan terlalu di ini. Sebenarnya yang ditanya cuman gerakan aja sih. Maksud saya abang praktek gerakin itu saya coba tiruin gitu. Itu yang di YouTube banyak saya gerakin. Yang ente tiruin yang mana? Kurang gimana ya? Kurang asik aja gitu kalau nggak langsung. Yang mana? Yang mana? Karena emang Yang- udah habis, udah rampung. Yang selip ini sih. Nah, Maksudnya nyelipnya kan putar tuh. nah yang pertama dulu dah. Yang pertama. Ente belajar itu. Iya. Nah, sampai situ dulu. Enggak. Yang pertama putar ke depan. Putar aja terus sampai 7 kali. Nah, di sini kesannya sama sama yang di YouTube. Aslinya ada perbedaan, Bang. Bedanya. Ente tahu gak arti putaran ini apa? Nggak tahu. Belum tahu. Nah, sekarang kita coba jelasin. Arti putaran ini bukannya style. Ini bentuk kita merasakan dan menguasai gagang. Tangannya harus lentur, gagang harus bisa dikuasai. Gagang itu pegangan ya. Ente agamanya apa? Islam. Kuasai ilmunya. Siap. Gitu. Ya kan? Islam, Bang. Islam. Kuasai ilmu lah? Enggak, cuma KTP, Bang. Oh iya. Sama, ini gagang bukan? Gagal. Pegangannya bukan? Pegangan. Bang. Nah, kuasai peganganmu. Jangan beralih kemari dulu. Tause kan. Coba. Putar-putar. Nah, ini masih kincup nih, Bang. Belum Oh, dibuka, belum dipasrahkan. Kalau di bahasa guru ngaji saya, belum tawakal ya. Belum pasrah diri. Tugasnya jempol sekarang telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking gak usah ikut campur. Bahkan telapak tangan pun gak usah ikut campur. Oh ya paham. Paham. Nah, cerdas juga, kebanyakan makan sate pasti nih. Iya dong. Gitu ya Bang Abang, alhamdulillah
Saya kalau ngajar memang sok tahu daripada sok tapi nggak tahu kan gitu. Mendingan kita sok tapi tahu. Tapi pengetahuan inilah yang kita harus coba amalkan, Bang. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berilmu. Ilmu pengetahuan ya. Sebaik-baiknya manusia yang berilmu adalah manusia yang beramal. Sebaik-baik manusia yang berilmu beramal adalah manusia yang ikhlas, gitu ya Bang ya. Jangan kemana-mana dulu. Kalau ente belum bisa itu, yang mana-mananya pasti pengaruh. Jadi gini, rumus yang saya susun itu rumus yang berkesinambungan, rumus yang sambung menyambung. Ketika tahap 1 dilewatin itu agak berat. Contoh kayak naik tangga. Kalau 1-1 itu enak, nyampe kita ke ujung. Tapi kalau 2-2 nyampe tetap, tapi berat. Kesannya langkah kita nggak sempurna. Apalagi 3 kita pengengkang. Nah, dari 1-1 itu dari melenturkan, merasakan, baru kita lanjut ke berikutnya. Oke, jadi di sini ilmu itu masuknya lembut ya Bang, nggak bisa sekaligus, memang 1-1. Tapi kalau buat sekedar pengetahuan itu boleh sebanyak-banyaknya. Sama seperti halnya kita beli kitab, beli buku ilmu ya maksudnya. Kitab itu kan buku. Kalau kitab suci Al-Quran adalah tentang firman-firman Allah. Kita belinya kan langsung 30 juz. Pengetahuan itu kita ambil, kita maharin, kita beli 30 juz. Tapi kita latihnya kan satu-satu. Alif, patah alif, kasroi, alif, doma, u, a, i, u dulu zaman dulu. Nah ini juga sama. Itu ente boleh skip dulu. Skip tahu skip. Aduh bahasa gue gitu ya. Itu boleh ente tunda dulu lah. Maksudnya skip itu lewatin lah. Tapi iklan jangan di skip loh. Hajar. Ya yang kedua Bang. Yang kedua, nanti kan video ini kita share juga kayak dia. Luar dan dalam. Depan, belakang, depan, dalam. Nah, depan, dalam, luar, dalam, luar, dalam, luar, dalam. Ini masih proses pelenturan. Nah, saya aja kena barusan. Luar dalamnya sekarang dipepetin. Oke, harus dipegang sempurna. Jangan nyelip. Ini namanya curi star. Buat kemari lagi dia pasti, ya kan? Di sini nggak boleh ada korupsi. Di Indonesia nggak tahu kan gitu. Tapi kalau di sini nggak boleh ada korupsi. Set, langsung pegang sempurna. Karena di sini bisa ngebacok. Gitu. Kita bisa ngebacok kalau pegangan kita sempurna. Kita bisa bekerja kalau pengetahuan tentang pekerjaan itu kita bisa. Jangan pernah kasih sesuatu bukan pada ahlinya. Kalau kita megangnya belum bener, ini nggak berfungsi buat ngebacok. Bisa, tapi bakal berantakan. Bacokan itu ada beberapa jenis. Bacokan selamba, ces. Bacokan seliwa, ces. Gitu. Wah, hampir kena kamera gua. Ya, jadi kalau begitu luar langsung pegang sempurna. Sempurna. Bukan di sini. Dalam, tak, sempurna. Panjang banget, hampir perut berkena. Bukan apa-apa, ntar golok yang rusak. Bacok. Bukan ke depan, tapi ke samping. Ke samping sini. Nah, ke sini. Dia kan 45 derajat. Kalau menurut rumus Pythagoras begitu Bang. Bacok ke samping. Gitu. Putar lagi. Kemari. Bacok. Karena udah sempurna jadi bisa bacok. Karena ada bacok. Set. Bacok itu harus bener-bener diikhlasin. War. Jangan ditahan kak. Ini belum kena kita bukan diselepet ya. Boleh nyelepet. Saya juga nyelepet kok. Tapi saat dia udah nyampe full, ibarat kata main pukul nih, jangan pernah lu tarik pukulan lu kalau pukulan lu belum bener. Tapi kalau udah bener, tak boleh. Berarti kalau ente dari sana kemari harus nyampe dulu kemari baru pulang lagi. Jangan nyampe jalan. Ya hujan Bang, saya jadi balik lagi. Air takut kayak kucing. Bacok. Dalam. Itu tinggal ngalusin. Tuh.
Jadi walaupun kita main lembut, insya Allah terlihatnya berisi. Set, deng. Ini kan lembut. Set, deng. Karena ada tekanan walaupun cuma sedikit. Kalau kosong nggak perlu nekan banyak-banyak. Tapi kalau ada isinya, ada targetnya, petak, itu boleh kita kencangin. PR lagi buat si abang. Yang pertama ini harus dibuka. Yang kedua ini harus sempurna. Ditambahin bacok. Nah, karena megang belum sempurna jadi bingung bacok. Padahal nanti bacokan kita ada setir 8 ya. Setir 8 itu atas, bawah, kiri, kanan, serong kanan, atas, serong bawah, serong atas kiri, serong bawah. Begini posisinya bisa bacok. Bisa pakai dari bawah ke atas, dari bawah nyerong ke atas, dari sini ke sono, dari sini ke sini, bisa semuanya. Coba yang ini. Yang paling penting begitu ente kemari megangnya udah sempurna. Mau bacoknya lurus kemari, mau kemari, tetap bisa. Kalau kemari kan larinya ke 3, susul ke 4, pindah tangan, putar lagi kalau bisa kanan kiri, bacok lagi, putar lagi luar dan dalam, bacok. Ini saya udah mulai kenal nih. Lanjut. Nah, luar dan dalamnya ente kemari pepetin. Sip, puternya sekarang lewat dalam. Set. Enggak, set. Enggak, ininya tetap set. Tapi ininya di depan. Set. Jangan ke samping, tapi target di sana. Tak, set. Tangannya jangan di sini. Udah mulai ke depan. Tak. Iya lu, iya. PR 3 aja, PR 3. Ini ngambil dari depan. Ini putarannya ke sini. Dari dalam kan tadi. Set. Lagi. Tak, set. Ya, makanya di sini tak ngambil dari depan, tak. Gitu. Lagi. Tak, set. Mau ditangkis nggak ditangkis tetap kena kan. Tapi ada refleks nunduk ya, set, nunduk, bas. Nah ini slip, lihat tangan saya udah. Ketika ente nunduk pasti saya udah slip karena putarannya mau nyusul. Nah lagi pelan aja ini mah, posisi begini luar dan dalam, tak, seret. Nah nggak nunduk tangan saya mah kayak begini. Tapi kalau karakter ente dinunduk, tak, dinunduk. Nah ini kita putar lagi ke sini. Baru kita lari dari luar dan dalam, kita lari ke teknik lipatan 2. Pasang, putar ke sana ya, gedor. Nah ini proses tangan kiri udah mulai sinkron sama tangan kanan. Makanya kalau orang temen putaran bisa, kemarin yang datang kemari 1-6 bisa, tapi dia nggak tahu yang kita susun ada gedor. Maksudnya tangan kanan di depan, ini biar di belakang. Rambet, nah rambet sambil nengok lewat dalam, seliwa lagi. Itu yang pertama, kembangan A dan B. A nya puter, gedor, tangan kiri udah mulai bergerak. B nya ini isinya, tangkap bacok, gitu kan, kesana seliwa. B. 2-nya luar, dalamnya tetap kita latih, dalam luar bacok lagi, gedor yang pertama tetap kita masih latih, cuman ada totok. Contohnya lagi, posisi kita begini, tak, udah jelas, ditangkap, diputar, itu putaran ini. Tapi kalau dia mundur jauh, set, gedor, dipukul lagi, totok. Nah ini yang puter dalam, yang tadi isinya gedor, set. Kalau di satu dipukul bacok, di satu tuh rambet bacok. Tapi kalau di 2 totok, gitu, sambil satu nangis totok, ceplak, ditangkis ini, gitu. Jadi kalau di sini tek,
ketangkis ini. Wih. Jadi totok sikut. Nah sekarang sikutnya buat apa? Jadi habis totok sikut buang bacok, susulan semua itu. Dua belum itu ya, baru totok langsung rambet. Sorry, saya aja lupa sama susunan saya ini. Ya rokok saya habis. Minut lagi, saya bisa minta rokok Oke, ini. silakan. Nanti udah ada request beberapa teman-teman, isinya dong keluarin gitu. Kalau isi ini kan harus ada apa ya, medianya. Partner. Ibarat kata buahnya dong kupas, kalau nggak dimakan gimana? Dikupas nggak ada fungsinya gitu kan. Kalau saya bilang ini orang ada di sini, kita bacok nih, itu nggak berasa. Tapi kalau ada orang yang praktek, enak. Nah, yang pertama tadi udah, yang kedua ada gedor, tangan kiri udah ikut campur, cuman udah totok. Jadi masuk pukul, totok aja udah. Jangan bicara, dia main. Jadi targetnya totok kena. Nah kalau nggak kena lain lagi, begitu kena ditangkis lain lagi nanti banyak gitu ya. Bahkan sampai golok mental pun nggak ada masalah. Colo saya pakai golok set, ini sesuai keilmuan ya, bukan berarti saya yang jatuhin Bang Ayub, ini cuman lagi sharing. Set pukul totok tangkis goloknya mental, nggak ada masalah. Jadi yang dari sini kita pindah dari nangkep ke ini, dari sini kita kutip. Itu sesuai keilmuan. Kalau ilmu kita dicingkrik kayak begitu, tapi kalau ilmu yang lain kan beda lagi. Apa dari sini langsung hantam rahang kan gitu. Jadi golok mah jangan dianggap bakal nempel terus di kita. Dan kalau jatuh ya nggak ada masalah. Ya kan, kita mainnya di bumi kan. Kalau mainnya di bulan begitu nggak jatuh. Nah, yang kedua, totok rambet lagi. Yang pertama tetap kita latih. Sekarang ngomongin yang ketiga. Puter, dalam, luar, bacok, gedor masih sama. Totok masih sama. Tapi ada sikut. Nah, itu totokan yang diambil, yang nggak keambil. Tapi dia ngeles. Orang refleks ya. Begitu, set, tak, ngeles nih dia nih. Nah, begitu dia ngeles, totok gedor lagi, totok tak set. Berarti sini larinya ya. Terserah aja yang kena. Intinya dia bukan ngelukai ya, dia itu melindungi kita. Kalau dia masalah terluka apa enggak urusan dia. Tapi dengan begitu ditotok tak gedor ini ketangkep, begitu kemari coba, begitu kemari dia udah minggir duluan. Kena nggak kena tetap kita sikut, tetap kita sikut. Nah kalau yang ketangkap lagi tadi, tangkap. Nah ini kan nggak mungkin kita lari ke sikut, pasti kita larinya ke sini. Nah itulah totok sikut ini tuh, tak totok ini. Kalau kita lemparin ke sono, tapi kalau misalkan ditangkis ini. Nah dari sini banyak lagi kembangan. Dari bacokan sini kan bisa jadi ke 5 lagi. Dilempar tak set, pindah yang ini gitu. Mundur tetap terus putar, masuk terus, kejar aja terus gitu. Kalau memang tenaga kita masih ada. Itu seputar 1, 2, dan 3. 4-nya untuk melatih kita diri sendiri. 5-nya itu udah mulai ke tipuan. Biasanya kalau dari sini udah pasti kemari ya. Ini enggak, dari sini dia kemari lagi ini. Tipuan. Tapi emang harus makan, harus bacok. Bakal totok. Ditangkis. Larinya ke sini. Udah jelas. Tapi kalau ditotok kejauhan kita bacok ke sono, buat nunggu kemari ditubruk. Tapi begitu kita kemari, muter ke sini lagi. Sedang dia nubruk ke sono. Kalau bicara nanti ini jatuh nggak ada masalah, karena kita punya basic tangan kosong. Ini gedor, ini kemari. Itu tangkis, berubah lagi ke sini. Itu tangkis, berubah lagi ke sini. Tinggal cepat tepat per detik. Kalau udah beradu, udah nggak ada lagi cingkrik, udah nggak ada lagi karate, udah nggak ada lagi tai chi. Yang ada cepat tepat per detik. Yang ujung-ujungnya la haula wala quwata illa billah, semua ya ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah gitu.
akhir katanya insya Allah terjadi juga atas kehendak Allah. Jadi khusus yang sekarang, kenapa saya panjang lebar ini cuman buat sekedar pengetahuan. Ibarat kata ngambil kitab mah, Bang Ayub ini lagi ngambil kitab, pelajari di rumah gitu. Bukannya sok tahu ini mah. Tapi memang saya punya cita-cita yang datang kemari pulang harus bawa oleh-oleh, walaupun oleh-olehnya itu nggak enak, Bang. Mudah-mudahan tetap bermanfaat, berkah selalu. Selain itu Bang, sebelum kita closing, kita tutup, ada pertanyaan lain nggak Bang? Jadi kalau yang ente tahu nih, putar-putar di YouTube itu style atau gimana gitu, putar-putar enak aja nih. Tapi kalau ente cuman tahu stylenya, begitu dapat 6 kembangan pasti bosan. Titik jenuhnya itu lebih cepat. Tapi kalau ente kupas, kemarin aja nih yang udah lihai 1 sampai 6, kanan kiri udah bisa. Begitu kemari, ternyata masih banyak ya Bang. Ya nggak ada habisnya. Selama Allah nuntun kita nggak bakal habisnya. Ilmu kita kasih, Herman terkehabisan. Enggak, dikasih malah tambah kok. Malah tambah. Seandainya nggak nambah pun, ya tambah berkah. Gitu. Pengen saya sih seperti itu. Jadi ente main golok, ini udah dapat, ini udah terbuka, udah bagus, ini udah mepet, kayak waktu ditangkap sini, tangkap, tak kan kita bisa putar kemari. Nadinya lagi, kalau nangkapnya jauh. Tapi kan ada orang yang nangkapnya dekat banget. Asnya udah dipegang, udah nggak mungkin kita putar. Tapi yang kenceng nggak apa-apa, kenceng. Wih, tenaga satenya keluar. Ayam. Nah kita ada putaran luar dan dalam. Tarik ke sono. Terakhirnya baru. Nah ini yang disebut apa namanya? Ces. Apa ya namanya? Saya lupa. Set. Nggak tahu dah pokoknya. Namanya ilmu akal. Tapi kalau itu basic yang lain. Kalau di ini maaf ya, saya bukan lagi ingin membanding-bandingkan, berdasarkan keilmuannya, tak kemari. Ini yang kita makan. Bisa jadi juga, tak goloknya lepas jatuh, ini putar. Ono mau nyerobot, putar lagi kemari, putar. Nah kalau udah kayak begini, udah buat, tapi nggak semua orang kena ini ya. Kita tarik nih enteng banget, karena ditarik sambil putar, nggak perlu sampai full, ambil nih, putar lagi, gitu. Itu kalau dia yang ngelawan. Kalau dia yang ngelawan, saya ngabis. Orang saya krempeng begini. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau ente paham putaran ini ada maksudnya, ente pasti sempurnain di rumah. Dan udah nggak capek Bang. Insya Allah kalau udah biasa ngerasain gagang, nguasain gagang, nggak kapalan lagi gini. Kapalan guys. Enggak. Nah, dia ngikutin saya udah lama sih. Gitu. Tahu udah subscribe atau belum? Udah pasti ya. Tapi nggak penting sih subscribe mah. Nah kalau kita udah bisa lembut begini enak. Nggak kapalan lagi. Kanan kiri sama. Mepet. Udah mepet ke sini ya. Karena di sini nanti ada yang kita latih bacokan putar di atas tangan. Set. Wih, masih gambling lagi. Masih ke atas nih. Matanya Bang, ingat mata di tangan kita tuh udah harus madep sini. Nah, set, lihat, set. PR lagi tuh 4 udah. Banyak anak. Ntar sariawan. Itu, dan sekali lagi kalau kita main golok skill 60%, 40%-nya alat. Jelas. Kalau kita tergantung sama dia jangan tanggung-tanggung. Bedain dikit aja kita di atas dia. Kalau sama kan 50-50. Tapi kalau dengan golok kita berdua, harusnya dia yang 40, kita lebih tinggi. Nah, nanti kalau goloknya jatuh bukan 40 kita hilang, kembali kita 100% tapi tangan kosong. Malah mungkin bisa 1000% kalau kita ada daleman. Begitu tok, putut, gak usah pakai tangan kosong, kita kedipin aja di jatuh. Wah, mantap. Gitu kan Bang ya? Jadi bicaranya kalau kita lagi sama golok, dia 40%. Kita skill, jajal aja golok saya kasih orang lain suruh mainin, belum tuh bisa. Begitu juga saya. Makanya kalau main ini ya kadang-kadang kita masih belibet. Nah, kalau bukan
kenal sama dia terus kita masih mainin, kan berarti kita orang-orang yang kurang berpikir. Kita dikasih pemikiran, ya harusnya kita punya pilihan yang terbaik buat diri kita gitu. Apalagi barang yang kita mau pegang ini barang pegangan kita, bukannya kita lagi berkorban buat orang lain ya. Tapi kita ini bukan nyuruh ente beli golok sama saya, meskipun terakhirnya bakalan saya pelet. Kan gitu. Ente ngeluarin duit 2 juta 3 juta terus beli goloknya buat siapa? Buat saya. Buat dia. Kalau ente nggak ada diwarisin, warisannya buat siapa? Keturunannya kan. Gitu. Jadi gitu Pak. Siap. Dan ilmu ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ini bisa-bisa saya. Mudah-mudahan sekali lagi mohon maaf kepada para guru jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Yang jelas alhamdulillahnya tercapai tujuan dari awal sampai sekarang masih tetap saya jaga, golok pengikat silaturahmi. Gitu Bang. Ada lagi? Cukup ya, karena waktu juga udah jam sekian. Pikiran PR juga sih. PR kita bikin video udah berapa menit tuh ya, 56 menit, karena ada beberapa yang saya harus hapus. Ada memang yang harus dikonsumsi secara pribadi, ada juga yang tidak boleh dikonsumsi sama orang lain gitu. Ada kata-kata buat pemirsa? Udah cukup. Buat semua penonton di rumah, jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Jangan dilewatin iklan, karena ilmu Bang Herman ini alhamdulillah berkah banget buat saya dan semuanya. Semoga amin. Amin amin. Ya terima kasih, tadi saya udah dibawain sate. Kalau besok saya kesono katanya saya mau dikasih gerobaknya. Jangan lupa ya mampir ke tokonya Bang toko lontong ya, warungnya Bang Ayub yang ada di Ciledug. Alamatnya Jalan Haji Mencong, Jalan bensin belok kiri Komplek Pruri. berarti nggak lurus dong Mencong. Jalan Mencong terus. Iya. Ya itu kalau teman-teman mau mampir, mudah-mudahan ada beberapa yang saya udah share ini bermanfaat. Nanti silakan mampir sambil makan sate, tapi bayar ya. Saya juga kalau sono walaupun mau dikasih nih, saya tetap bayar. Tapi kalau nggak diterima, ya saya kantongin lagi. Gitu. Terus yang kedua, kalau ada yang mau beli gelang bahar, kebetulan dia komunitas bahar sama dengan Ici Uca yang waktu itu ngirim saya berapa kilo gitu. Sekarang mau dikirim lagi. Tapi saya buat orang-orang yang datang silaturahmi, insya Allah nanti saya coba kasih beberapa kalau memang cocok dan jodoh sama dia. Kalau dia nggak perlu kita kasih bandarnya pisan. Ya itu aja. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.